Halo semuanya, selamat datang di channel Jerry Gerungan, channel pendidikan dan tutorial TIK. Ya, pada video kali ini saya akan berbagi tips belajar Olimpiade Sains Nasional atau OSN di tahun 2023 menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang sedang viral saat ini, yaitu ChatGPT. Nah, ChatGPT ini dikembangkan oleh perusahaan OpenAI, di mana perusahaan ini memastikan bahwa kecerdasan umum buatan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Jadi ChatGPT ini merupakan chatbot, yaitu sebuah program komputer ya berupa robot virtual yang dapat mensimulasikan percakapan seperti manusia. Oke, langsung saja pada langkah pertama, yaitu silakan membuka smartphone ya atau laptop yang terkoneksi dengan internet. Ya, saya buka di sini, saya menggunakan browser ya. Silakan buka browser di smartphone atau laptop kalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Saya buka Google Chrome. Ya, selanjutnya kita cari pada kolom pencarian Google ya. Kita telusuri, di sini kita ketikkan ChatGPT. Ya, seperti ini kita cari. Nah, nanti kita akan memilih yang link yang ini, openai.com ya. Ya, ini yang openai.com ya. Logonya seperti ini, jangan yang ambil yang link yang lain ya. Pastikan logonya seperti ini, https openai.com, kita tekan. Ya, jadi tampilan dari website OpenAI ini ya, seperti ini. Oke, ya. Oke, next ya. Kita langsung saja ya untuk memulai ya. Di sini nanti kita akan registrasi dulu. Ya, kita tekan coba ChatGPT ya di tulisan sini, atau bisa juga dari menu ya. Di sini ada produk. Nah, kemudian kita tekan ChatGPT ya. Ya. Pastikan tampilannya ini ya, welcome to ChatGPT, ada login dan sign up. Kita tidak perlu registrasi ya, sign up. Kita langsung login ya, di sini kita tekan login. Oke, selanjutnya kita langsung tekan continue with Google ya, yang di bagian bawah sini. Jadi tidak perlu mengisikan email dan continue. Jadi kita langsung continue with Google. Jadi kita masuk menggunakan akun Google untuk membuka ChatGPT ya. Ya, di sini silakan pilih saja akun Google mana yang akan kalian gunakan ya. Di sini saya punya banyak akun Google, jadi saya pilih salah satu saja. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan buktikan bahwa Anda bukan mesin atau bot ya. Kita centang. Kita tunggu ya loadingnya. Oke, selanjutnya kita isi data ya. Ya, silakan memasukkan data kalian. Di sini data kalian aman ya. Silakan masukkan nama dan nama awalan dan nama terakhir. Selanjutnya kita tekan yang isian kedua itu tanggal lahir ya. Dia ingin mengetahui berapa umur kalian saat ini. Selanjutnya kita tekan OK ya di sini. Di sini memang kelihatan kosong. Nah, selanjutnya kita akan mengisi nomor ya. Di sini sebaiknya ya menggunakan nomor WhatsApp untuk mendapatkan verifikasi nomor ya. Nah, di sini saya isi dulu nomor HP, nomor WA saya. Kita centang yes ya. Di sini do you have WhatsApp? Yes ya. Kemudian send kode via WhatsApp ya. Jadi langsung dikirim ke WhatsApp kodenya ya. Oke, ya kita buka kode di WhatsApp. Ya, jadi kita
ambil saja kode ini ya, 765605. Ya, kita tunggu ya loadingnya. Ini sudah mulai menampilkan interface utama dari ChatGPT ya. Jadi di bagian kiri atas ini ada menu ya, ada menunya ya. Jadi di sini kita bisa membuat chat baru ya untuk berinteraksi dengan sistem ChatGPT ya. Kita X dulu. Selanjutnya atau bisa langsung plus ya di sini sebelah kanan, atau bisa langsung kita ketikkan apa yang ingin kita tanyakan di bagian bawah sini ya. Nah, oke. Selanjutnya di bagian tengah ini ada keterangan ya. Jadi keterangan dari ChatGPT ya. Ada examples di sini ya. Selanjutnya ini ada capabilities ya. Selanjutnya ada limitation ya. Jadi di sini ada keterbatasan dari sistem ya. Kemudian kita ketik ya di kolom chat ya, di sini send message ya di paling bawah. Nah, ya artinya kita akan bertanya pada ChatGPT ya. Caranya hampir sama seperti kita bertanya pada Google ya. Nah, contoh di sini kita ketikkan apa yang harus saya persiapkan untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional tahun 2023 ya. Kemudian kita tekan ya tanda kirim di bagian kanan sini ya, yang paling kanan di kolom chat. Ya. Di sini kita tunggu ChatGPT akan menjawab ya. Ini sementara menulis jawabannya. Kita tunggu hingga selesai. Di sini sudah ada 5 dan ada keterangannya ya. Oke ya, di sini selanjutnya kita bisa scroll ya ke atas dan kita baca lagi dari awal jawabannya ya. Ya, jadi jawaban dari ChatGPT ini ya terkait pertanyaan kita. Untuk mempersiapkan diri mengikuti OSN tahun 2023 ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, pelajari materi ujian. Pastikan bahwa Anda telah mempelajari semua materi yang akan diujikan. Biasanya ujian Olimpiade Sains Nasional meliputi materi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Periksa kurikulum resmi yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara OSN dan pastikan Anda telah memahami setiap topik yang akan diuji ya. Jadi yang kedua, latihan soal. Setelah Anda memahami materi yang akan diujikan, mulailah berlatih mengerjakan soal-soal. Carilah contoh soal dan latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya, baik yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara maupun dari sumber lain yang dapat diandalkan. Ini akan membantu Anda untuk memahami cara penyelesaian soal dan memperkuat pemahaman Anda tentang materi yang akan diuji. Selanjutnya yang ketiga, bergabung dengan kelompok belajar. Bergabunglah dengan kelompok belajar atau komunitas yang berfokus pada persiapan OSN. Ini dapat membantu Anda untuk memperoleh wawasan dan strategi baru dalam menyelesaikan soal-soal. Dan juga dapat memberikan kesempatan untuk bertukar pengalaman dengan peserta lainnya. Yang keempat, konsultasi dengan guru atau mentor. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan guru atau mentor Anda, terutama dalam hal materi yang sulit dipahami atau soal-soal yang sulit dipecahkan. Mereka dapat membantu Anda memperjelas konsep dan memberikan saran tentang cara mengatasi kesulitan dalam memahami materi dan menyelesaikan soal. Yang kelima dan yang terakhir, tingkatkan kemampuan bahasa Inggris. Sebagian besar bahan sumber yang berkualitas untuk OSN ditulis dalam bahasa Inggris. Pastikan Anda dapat memahami materi tersebut dengan baik
Jika perlu, tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda melalui kursus bacaan atau metode lain yang sesuai. Selanjutnya ada keterangan di bawah. Ingatlah bahwa persiapan yang baik membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Selamat mempersiapkan diri dan semoga berhasil. Jadi ChatGPT akan menjawab sesuai dengan pertanyaan kita ya. Ya, jadi kalau kita membutuhkan jawaban yang lebih detail ya, jadi kita harus menambahkan kalimat-kalimat tambahan. Contoh, kita ingin menambahkan mata pelajaran. Di sini kita akan bertanya masih secara persiapan umum ya, tidak mengarah ke OSN misalnya ke mata pelajaran apa ya. Misalnya kalian ingin mengikuti OSN di bidang IPS. Jadi kita bertanya lebih detail tentang IPS. Jadi pertanyaannya kita ganti ya. Apa yang harus saya persiapkan untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dalam kurung IPS ya. Oke, selanjutnya kita tanya ya, kita kirim. Ya, kita scroll, kita lihat jawabannya. Ya, ini sementara menulis. Nah, oke, sudah selesai kita baca ya jawabannya. Jadi untuk mempersiapkan diri mengikuti OSN, ya di sini sudah lebih detail ke ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya. Jadi ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan. Jadi yang pertama, pelajari materi ujian, pastikan bahwa Anda telah mempelajari semua materi yang akan diujikan. Biasanya ujian OSN IPS meliputi materi, nah ini sudah mengarah ke materi ya, sudah ada materi sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Jadi kalian sudah ada bayangan untuk mempelajari materi tersebut ya. Dan periksa kurikulum resmi yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara OSN dan pastikan Anda telah memahami setiap topik yang akan diuji ya. Oke. Selanjutnya yang kedua, latihan soal. Jadi jawabannya sama ya untuk latihan soal ya, dan bergabung dengan kelompok belajar ya, konsultasi dengan guru dan mentor. Jawabannya hampir sama dengan jawaban di pertanyaan yang pertama tadi ya. Nah, oke. Dan untuk contoh yang lain, saya akan menggunakan laptop ya, supaya lebih jelas penggunaannya. Hampir sama dengan di smartphone ya. Nah, sekarang saya coba ganti mata pelajaran yang lain ya, seperti matematika. Ya, kita coba tanya, apa yang harus saya persiapkan untuk menjawab? Ya, saya ganti kalimat, soal Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran matematika. Nah, apa yang harus saya persiapkan untuk menjawab soal-soal Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran matematika? Ya, kalau di laptop kita tekan ini ya, kirim ya. Oke. Enter. Ya, sementara ChatGPT menulis ya. Kita tunggu sampai selesai. Ya, ini sudah selesai ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ya jawabannya. Jadi untuk menjawab soal-soal Olimpiade Sains Nasional, mata pelajaran matematika membutuhkan persiapan yang matang.
Berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda persiapkan. Yang pertama, memperdalam materi pelajaran matematika. Anda perlu menguasai dengan baik konsep-konsep dasar matematika seperti aljabar, geometri, trigonometri, dan kalkulus. Anda juga boleh memahami dengan baik konsep-konsep yang lebih lanjut seperti teori bilangan, kombinatorika, dan teori graf. Ya, itu ya. Jadi sudah ada materi-materi ya yang sudah diberikan di sini ya untuk dipelajari. Kemudian yang kedua, mengerjakan soal-soal latihan ya. Anda perlu banyak berlatih mengerjakan soal-soal, terutama soal-soal yang sering muncul dalam OSN. Anda bisa mencari soal-soal latihan dari berbagai sumber seperti buku-buku, situs web, dan komunitas Olimpiade Sains Nasional. Yang ketiga, mengikuti program persiapan ya. Silakan dibaca. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis ya. Nah, di sini OSN tidak hanya menguji pengetahuan matematika, tapi juga kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Anda perlu melatih kemampuan ini dengan memecahkan masalah-masalah yang rumit dan tidak lazim. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir ya, mempersiapkan diri secara psikologis. Persiapan psikologis juga sangat penting ya. Anda harus belajar mengelola stres dan kecemasan, serta meningkatkan motivasi dan percaya diri Anda ya. Selanjutnya ada keterangan tambahan. Dengan persiapan yang matang dan tekun, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk berhasil dalam OSN mata pelajaran matematika. Ya, jadi jawabannya ini berbeda dengan pertanyaan yang pertama dan yang kedua ya, karena kita sudah mengganti kalimat ya. Sudah mengganti kalimat ya. Kita sudah mengarah ke persiapan untuk menjawab soal-soal ya. Jadi bukan persiapan umum. Jadi persiapan untuk menjawab soal-soal OSN ya. Nah, selanjutnya jika kita penasaran dengan jawaban yang belum cukup ya, penjelasan dari ChatGPT terkait materi-materi OSN matematika ini ya, ada aljabar, geometri, trigonometri, dan kalkulus. Jadi kita bisa bertanya lebih detail untuk soal-soal OSN matematika pada salah satu materi yang ada ya. Contoh di sini aljabar ya. Nah, saya beri contoh, kita tanya ya. Kita tanya contoh soal OSN matematika materi aljabar ya. Kita coba tanya ya. Oke, scroll ke bawah. Ya, ChatGPT sementara memberikan ya, menulis beberapa contoh soal ya. Ya, jadi kita sudah menemukan ya jawaban dari ChatGPT. Ini ada contoh soal, ada 5 ya, terkait soal OSN matematika, lebih khusus ke materi aljabar ya. Oh iya, jadi kita hanya bertanya di sini, kita hanya bertanya contoh soal, tapi tidak ada pembahasannya. Berarti kita harus bertanya lengkap lagi ya. Jadi kita harus menambahkan kalimat tambahan, yaitu pembahasan ya. Oke, saya copy saja ya yang pertanyaan pertama, kemudian kita tambahkan contoh soal dan pembahasan. OSN matematika materi aljabar ya. Oke, kita coba tanya ya. Jadi, nah, ini sudah ada pembahasan ini ya, sementara ChatGPT menulis ya. Oke. Ya, kita baca ya. Contoh soal lengkap dengan pembahasan ya. Jadi kita harus bertanya dengan detail ya. Kalau kita hanya bertanya contoh soal, maka dia akan berikan hanya soalnya ya, tapi tidak ada jawaban atau pembahasannya. Kalau kita bertanya soal dan pembahasan, jadi ChatGPT akan memberikan soal ya seperti ini ya. Soal diketahui persamaan bla 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 ya. Kemudian pembahasannya dia berikan ya secara lengkap dan detail, jawabannya dia sudah berikan ya.
lengkap ya pembahasan dan jawabannya ya. Jadi silakan kalian ya mencoba bertanya kepada ChatGPT ya sedetail mungkin dan sejelas-jelasnya untuk menemukan jawaban yang baik ya. Namun ChatGPT ini pun masih memiliki kekurangan ya. Karena ChatGPT ini terkadang ya menulis jawaban-jawaban yang terlihat masuk akal ya. Tapi ada kemungkinan salah ya. Oleh karena itu kita harus bijak memanfaatkan layanan ini ya dengan menguji kembali teori-teori dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh sistem ChatGPT ya. Tentunya kita bisa mengujinya dengan berbagai sumber-sumber belajar lainnya ya, seperti buku-buku ya, guru-guru atau orang-orang yang mengerti di bidangnya ya. Oke, terkait untuk persiapan Olimpiade Sains Nasional yang pelaksananya sudah dekat ya. Jadi ChatGPT ini bisa menjadi referensi sumber belajar tambahan ya. Selain guru-guru pembimbing yang ada di sekolah kalian ya, yang memang waktu mereka terbatas ya untuk memberikan bimbingan pada kalian ya. Oh ya, bagi kalian yang belum memiliki pedoman ya Olimpiade Sains Nasional dan silabus OSN ya, bisa mendownload ya file-file ini pada link deskripsi video ini ya. Jadi sudah ada linknya, kalian bisa download ya, baik melalui smartphone atau melalui laptop atau komputer yang terkoneksi dengan internet ya. Seperti ini. Jadi kita bisa melihat pedoman Olimpiade Sains Nasional ya mengenai ketentuan dan mekanisme lomba ya. Ya, seperti penilaian dan penentuan pemenang ya. Jadi untuk misalnya OSN K ya, kabupaten dan kota, untuk cabang IPA ya, ini penilaian itu dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi jawaban yang benar mendapat nilai 4 ya. Kemudian jawaban salah mendapat nilai -1 ya. Jadi ya kalau salah -1 dan tidak jawab diberi nilai 0 ya. Nah, seperti itu ya. Untuk silakan dibaca pedoman OSN ini ya secara menyeluruh. Selanjutnya ada silabus. Ya, ada silabus OSN, tapi ini yang saya download di Puspresnas ini masih silabus tahun 2022 ya. Jadi kemungkinan memang masih menggunakan silabus yang tahun 2022 ini untuk jenjang SMP. Jadi silakan di download sesuai jenjangnya ya. Nah, ini bisa membantu kita ya untuk memahami materi-materi ya. Contoh ini matematika ya. Di sini ada lingkup materinya seperti materi bilangan ya. Ya, ada operasi bilangan bulat, rasional, faktor persekutuan terbesar, basis bilangan, sisa pembagian. Dan jika di silabus ini kurang jelas, kita bisa mencari ya di berbagai sumber-sumber lainnya seperti internet, buku-buku ya, ataupun ya ChatGPT yang sudah saya berikan referensi untuk belajar ya. Jadi sebagai contoh materi aljabar ya, di sini ada materi aljabar ya. Jadi kita bisa bertanya juga di ChatGPT lebih mendalam terkait materi-materi yang ada dan contoh-contoh soal terkait materi-materi yang ada di silabus OSN ini ya. Oke, demikian tips belajar Olimpiade Sains Nasional atau OSN di tahun 2023 menggunakan ChatGPT. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.